Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Krisna Hernanda dari kelas PGMI 3A dengan NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan menulis. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian menulis. Nah, pengertian menulis yaitu mengekspresikan gagasan, ide, pendapat, pikiran, dan perasaan secara tertulis. Atau bisa juga merupakan kesanggupan, kecakapan, dan seluruh daya dan upaya dalam kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan menulis. Nah, menulis ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menginformasikan. Jadi, menulis ini memberikan informasi kepada pembaca. Contohnya seperti artikel berita, laporan, ataupun panduan. Nah, tujuannya itu agar pembaca itu memahami suatu topik secara jelas. Yang kedua, persuasif atau membujuk. Menulis itu untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat atau ide tertentu. Contohnya seperti esai argumentatif, iklan, ataupun pidato politik. Nah, yang ketiga yaitu mendidik. Nah, menulis ini untuk memberikan pengetahuan baru atau mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Contohnya buku pelajaran, artikel yang edukasi, atau panduan belajar. Nah, selanjutnya tujuan menulis itu ada untuk menghibur. Ini memberikan hiburan seperti anekdot, cerita pendek, novel, atau cerita pengalaman yang lucu. Selanjutnya kita akan masuk pada manfaat menulis. Setelah kita memahami tujuannya, di sini keterampilan menulis ini punya beberapa manfaat. Yang pertama, untuk psikologis, itu manfaat psikologis. Menulis itu membantu mengurangi stres dan menjadi bentuk terapi yang efektif. Ketika kita menulis, kita dapat menuangkan emosi, pikiran, atau ide sehingga perasaan menjadi lebih lega dan terorganisasi. Yang kedua, manfaat metodologis. Nah, menulis ini melatih kita untuk berpikir secara sistematis. Dalam prosesnya, kita belajar menyusun ide, menganalisis masalah, dan menyampaikan solusi dengan cara yang terstruktur. Dan selanjutnya, manfaat filosofis. Menulis ini memungkinkan kita untuk merenung lebih dalam tentang kehidupan, nilai-nilai, dan pengalaman yang kita sudah miliki. Ini membantu kita memahami dunia dan diri sendiri dengan perspektif yang lebih luas. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, menulis ini memperkaya pengetahuan dan keterampilan kita. Dalam prosesnya, kita sering melakukan riset, membaca banyak referensi atau buku, dan belajar hal yang baru yang memperluas wawasan kita. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis menulis. Nah, jenis-jenis menulis ini ada 5. Yang pertama, menulis deskripsi. Menulis deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek, tempat, atau situasi yang dimaksud. Contohnya deskripsi tentang pemandangan atau suasana kota. Selanjutnya, menulis eksposisi. Jenis ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara jelas dan logis. Biasanya tulisan ini digunakan dalam artikel ilmiah, laporan, atau panduan yang membutuhkan data dan fakta. Selanjutnya, menulis narasi. Menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. Ini bisa berbentuk cerita fiksi seperti novel atau maupun non-fiksi seperti biografi. Selanjutnya, menulis persuasif. Jenis ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pandangan atau pendapat penulis. Contohnya adalah iklan, esai opini, atau kampanye sosial. Nah, yang terakhir yaitu jenis menulis argumentasi. Jenis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca melalui logika dan bukti. Argumentasi sering digunakan dalam debat tertulis, artikel opini, atau makalah akademik untuk mendukung suatu pendapat atau teori. Selanjutnya kita akan masuk pada masalah-masalah dalam menulis. Nah, masalah yang pertama biasanya kita ada di masalah konten,
seperti kekurangan ide atau pemahaman yang terbatas ataupun kesulitan mengorganisasi ide. Seperti idenya itu sudah ada di kepala, tetapi bingung bagaimana menyusunnya agar tulisan terlihat terstruktur. Nah, masalah yang kedua yaitu masalah bahasa. Seperti tata bahasa yang tidak tepat, kadang kita tuh membuat kalimat tapi kurang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Ada juga masalah kosakata yang terbatas ataupun kesalahan ejaan, tanda baca, dan lain-lain. Nah, masalah yang ketiga yaitu masalah proses menulis. Seperti keterbatasan waktu, tidak cukup waktu untuk merancangnya atau menulisnya ataupun merevisinya. Ada lagi kurangnya fokus, gangguan atau sulit berkonsentrasi membuat tulisan menjadi tidak selesai. Ada lagi terlalu perfeksionis, terlalu sering mengoreksi tulisan saat menulis, sehingga proses menulis menjadi terhambat. Nah, masalah yang terakhir psikologis, seperti rasa tidak percaya diri, takut tulisan kita tidak cukup baik atau jelek. Nah, ini dapat mendapatkan kritikan dari orang lain. Ada juga kecemasan menulis, seperti perasaan tertekan, harus memenuhi ekspektasi, dan lain-lain. Terus ada juga malas atau tidak termotivasi, kurangnya dorongan untuk memulai ataupun menyelesaikan tulisan. Setelah kita mengetahui masalah-masalah dalam menulis, di sini kita punya upayanya untuk menangani masalah-masalah dalam menulis tersebut. Yang pertama, latihan rutin. Karena menulis itu adalah keterampilan yang bisa diasah dengan latihan. Usahakan untuk menulis setiap hari, walau cuma satu paragraf. Dengan konsisten, kemampuan kita akan terus meningkat. Nah, selanjutnya membaca lebih banyak. Nah, ini adalah cara terbaik untuk memperkaya kosakata dan memahami berbagai gaya menulis. Jadi kita memperkaya kosakata itu kita membaca buku, artikel, atau karya sastra untuk mendapatkan inspirasi. Nah, terus upaya yang ketiga yaitu merencanakan sebelum menulis. Sebelum mulai menulis, alangkah baiknya kita membuat kerangka atau daftar poin utama yang ingin disampaikan. Dengan seperti ini akan membantu tulisan kita lebih terstruktur. Yang terakhir yaitu berani mencoba. Jangan takut membuat kesalahan karena terlalu perfeksionis itu tadi. Nah, tulisan pertama tidak harus sempurna. Yang penting adalah memulai karena proses revisi akan menyempurnakan tulisan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.